Infinix S5. HP ini keren banget dulu guys, karena sudah pakai model punch hole ketika brand lain masih pakai poni di harga 2 jutaan di awal rilisnya dulu di tahun 2019. Dan sekarang harganya cuma 1 jutaan. Dan gimanakah performa dari Infinix S5 di tahun 2023 ini? Apakah HP ini masih bisa buat main game? Yuk mari kita bahas. Dulu saya termasuk penggemar dari HP ini guys, karena modelnya yang futuristik di tahun 2019 tapi dengan harga yang terjangkau. Tapi saya dulu pakainya yang versi light ya, yang RAM-nya 4GB itu loh. Dan yang saya review kali ini yang versi RAM gedenya, yang RAM 6GB. Dapat spek layar punch hole 6,6 in IPS LCD yang beresolusi masih HD+. Pakai chipset MediaTek Helio P22 yang berfabrikasi 12 nanometer, RAM 6/128GB, baterai 4000 mAh dan belum mendukung fast charging. Untuk build quality-nya, desain belakangnya Infinix S5 ini memakai bahan plastik juga yang sudah lazim dipakai di HP kelas entry level. Divariasikan dengan modul kamera yang memanjang ke bawah, khas desain modul kamera HP 4 tahun lalu. Dan juga sensor fingerprint yang ada di bagian tengah atasnya. Begitupun dengan framenya juga masih terbuat dari bahan plastik. Kalau untuk bobotnya, Infinix S5 memiliki berat 175 gram. Masih terbilang enteng untuk digenggam. Kalau dipakai satu tangan emang masih bisa dioperasikan, tapi akan lebih nyaman pakai dua tangan saja agar HP tidak gampang terjatuh. Untuk nilai jual HP ini dulu emang ada di desain punch hole-nya ini. Tapi untuk sekarang model kayak gini udah pasaran banget guys. Udah biasa lah ya. Dengan luas layar 6,6 in IPS yang beresolusi HD+. Untuk kualitas layarnya ini masih cukup oke untuk dibuat nonton YouTube dengan resolusi Full HD+, masih cukup tajam warnanya. Biarpun resolusinya cuma HD+. Kalau untuk refresh rate-nya masih 60 Hz ya. Masih wajar untuk harga HP di bawah 2 juta untuk saat ini. Kalau untuk pemakaian di bawah sinar matahari emang gelap ya, dan mesti dimentokin kecerahannya agar bisa terlihat. Tapi emang wajar sih, karena rata-rata layar IPS kelas entry biasanya nitsnya rendah. Lalu untuk dibuat ngetik ini masih terasa responsif dan gak ada delay. Masih cukup enak untuk dibuat ngetik cepat. Lalu untuk haptic feedbacknya hanya getar biasa aja, yang biasa ada di HP mid-range ke bawah. Lalu untuk multitouch-nya cuma bisa 5 sentuhan jari. Lalu untuk kualitas speakernya, Infinix S5 hanya memiliki single speaker yang letaknya di bagian bawah kiri. Untuk kualitasnya sih B aja, dengan volume power yang lumayan kencang. Tapi kalau volume 100% bakal sedikit distorsi. Lanjut ke bagian kameranya. Infinix S5 kalau dilihat di bagian modul kameranya ini seperti ada 4 lensa kamera ya. Tapi sebenarnya yang berfungsi cuma 2 lensa saja guys, yaitu lensa utama yang merangkap sebagai lensa bokeh atau depth sensor. Kedua, lensa ultrawide yang merangkap sebagai lensa makro. Untuk hasil kameranya udah cukup lumayan ya. Untuk detailnya juga sudah bagus kalau cahaya berlimpah. Untuk dynamic range-nya agak sempit. Sisanya bisa dinilai sendiri aja ya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Infinix S5 di resolusi 1080 30 fps. Ini kalau buat jalan kayak gini ya, agak goyang-goyang karena memang belum ada stabilisasinya. Dan ini sekarang lagi di pagi hari ya. Itu mataharinya ada di sana, itu cerah banget guys. Oke, pindah ke kamera depan ya.
Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Infinix S5 di resolusi 1080 30 fps. Ini juga nggak stabil ya, agak goyang-goyang. Dan ini suasananya di pagi hari. Kalau menghadap matahari kayak gini ya, kalau menghadap backlight. Lanjut ke performa gamingnya. Infinix S5 ditenagai oleh chipset dari MediaTek Helio P22 yang berfabrikasi 12 nanometer. Emang chipset ini adalah chipset untuk HP kelas entry level yang sudah agak lama rilisnya. Kalau disetarakan dengan chipsetnya Qualcomm, chipset Helio P22 setara dengan Snapdragon 450. Chipset Helio P22 juga banyak dipakai di HP kelas entry level seperti Redmi 6, Samsung Galaxy A10s, dan juga Vivo Y91c. Untuk hasil tes benchmarknya di aplikasi Antutu versi 9, HP Infinix S5 ini berhasil mencapai skor 123 ribuan. Untuk dibuat main game seperti PUBG, settingan grafiknya yang bisa dimainkan maksimal di grafik balance medium. Tapi agar lancar dimainkan, saya coba ke settingan smooth medium saja. Dan hasilnya selama permainan lancar ya, nggak ada frame drop. Cuman suhunya jadi hangat antara 38 derajat sampai 40 derajat, dan itu termasuk wajar ya. Lalu untuk game Mobile Legends sih lancar ya, dengan grafik maksimal di refresh rate tinggi dan grafik tinggi. Lalu saya coba mainkan dengan settingan tersebut dan hasilnya selama 30 menit bermain sih lancar juga ya, nggak ada frame drop juga. Untuk suhunya juga maksimal di 38 derajat. Lalu saya coba mainkan juga game yang baru pertama kali saya mainkan, yaitu Free Fire. Dan untuk settingan maksimalnya di grafik ultra. Untuk resolusinya normal dan shadow on. Dan untuk FPS tinggi. Lalu saya coba mainkan dengan settingan tersebut dan hasilnya selama 18 menit bermain sih lancar banget. FPS nya juga terlihat stabil. Untuk suhunya antara 36 derajat sampai 39 derajat. Untuk sensor giroskopnya ini cuma software ya guys, jadi kurang worth it untuk dimainkan gironya. Lanjut ke bagian UI experience-nya. Infinix S5 masih memakai XOS Gitah versi 5.5.2 berbasis Android 9. Jadi HP ini belum mendukung tampilan mode gelap karena tampilan mode gelap hanya ada di Android 10 ke atas. Tapi saya tidak menemukan bug ya dalam penggunaan HP-nya ini. Buat multitasking lancar, buka tutup aplikasi juga terasa lancar, tidak ada kendala. Lalu untuk security levelnya sudah saya pastikan masih L3. Jadi kalau nonton Netflix belum bisa di resolusi tertinggi. Lalu untuk biometriknya, Infinix S5 mempunyai sensor sidik jari di bagian belakang bodinya. Untuk kecepatan bacanya sudah cukup cepat. Selain itu ada fitur Face Unlock yang kecepatan bacanya juga cepat. Lalu untuk bagian baterainya, Infinix S5 dibenamkan baterai sebesar 4000 mAh. Mungkin untuk tahun sekarang masih terbilang agak kecil ya, karena rata-rata baterai smartphone sekarang 5000 mAh ke atas. Tapi untuk penggunaannya sih 4000 mAh juga masih terbilang awet ya. Untuk YouTube 1 jam berkurang 7%, PUBG 1 jam 20%, MLBB 1 jam 18%. Untuk screen on time-nya bisa tahan sampai 7 jam. Itu untuk main game, YouTube, dan sosmed. Untuk pengisian dayanya, Infinix S5 belum support fast charging ya, karena masih pakai port micro USB, belum Type-C. Kecepatan ngecasnya hanya 10 watt. Kalau diisi daya dari 12% ke 100% membutuhkan waktu 2 jam 19 menit. Untuk kesimpulannya, HP Infinix S5 masih cukup oke untuk dipakai di tahun 2023 sebagai HP utama ataupun HP kedua saja. Karena HP ini masih mampu menjalankan berbagai aplikasi sosmed dan juga untuk bermain game tipis-tipis seperti PUBG atau Mobile Legends masih bisa dijalankan dengan cukup baik.
Oke guys, sekian dulu review saya tentang Infinix S5 di tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.